Bab 045, dibayar. Audi langsung menatap Sumi dengan tatapan penuh kebencian karena dia menganggap Sumi adalah seorang pengkhianat. Jawab Bi. Berapa yang dibayarkannya untuk Bibi? Tanyanya dengan tatapan menuduh. Sesaat Sumi heran, dia menatap Audi. Maksud Non apa? Siapa yang membayar Bibi? Tanya Sumi heran. Baru dia menyadari arti pertanyaan Audi. Seharusnya Non bertanya mengapa aku melarikan diri bukan? Apakah aku berhasil membuang Naknak? Mengapa malah bertanya berapa aku dibayar? Oleh siapa? Pikir Sumi keheranan. Audi yang menatap Sumi kini semakin kesal karena Sumi tidak menjawab semua pertanyaannya malah terlihat seperti orang yang linglung. Bibi mendengar pertanyaan aku. Berapa dia membayar Bibi? Tanya Audi marah. Sumi menangis mendengar Audi menuduhnya dengan cara seperti itu, hatinya terasa sangat sakit. Seperti ada pisau yang menghunjam ulu hatinya. Dia tidak dapat menerima kemarahan Audi. Kalau orang lain yang memarahinya dia dapat menerimanya tetapi Audi. Dia tidak dapat menerimanya karena Audi adalah orang yang sangat dia cintai. Audi laksana anak bagi dirinya sendiri. Tidak usah menangis. Bibi menghancurkan rasa kepercayaan yang kuberikan kepada Bibi. Dengan teganya Bibi menghancurkan kepercayaanku. Sekarang aku bertanya kepada Bibi, berapa banyak wanita itu membayar Bibi? Jawab Bi, kata Audi dengan marah. Non, maafkan Bibi. Hiks. Bibi memang bersalah kepada Non. Bibi tidak kembali menjumpai Non setelah Bibi membuang Naknak. Hiks, karena Bibi tidak sanggup terus di rumah Non. Bibi tidak sanggup melihat tatapan Naknak yang terakhir, Bibi tidak sanggup Non, walah Non. Hiks, kata Sumi sambil menangis. Air matanya terus saja membanjiri kedua pipinya. Dia membuang seluruh rasa sengsara yang dialami selama belasan tahun ini. Sumi bahkan tidak sanggup melihat wajah Audi tetapi Sumi yakin sekarang Audi jauh lebih baik setelah kejadian itu. Sumi bahkan sekarang sangat bersyukur dan lega karena Audi sekarang baik-baik saja. Audi pun turut menangis, dia juga bisa membayangkan pandangan putrinya untuk terakhir kalinya. Aku melihat pandangannya menatap rumah kelahirannya, ada tatapan bingung di sana. Dia heran karena dia tidak pernah memakai baju baru yang tidak pernah kubelikan kepadanya, Bi Sumi yang membelikannya sehari sebelum dia dibuang. Di punggung kecilnya tergantung tas ransel yang kebesaran untuknya. Ada sedikit rasa bahagia dia di sana karena dia pikir akan dibawa jalan-jalan oleh Sumi. Seumur hidupnya dia hanya mengenal lingkungan rumahnya dan taman tempat dia bermain. Ketika Bi Sumi menggamit tangan kecilnya, dia ribut meminta sandal tua miliknya. Sepertinya dia mempunyai firasat tidak akan kembali ke rumahnya lagi. Aku tidak tahan melihatnya, kualihkan pandanganku ke arah lain. Tapi entah mengapa aku tak kuasa melakukannya. Aku tetap memandangnya, kulihat senyuman sedih di bibir mungilnya, dia melambaikan tangan kecilnya ke arahku sambil tersenyum sedih. Dia sepertinya tahu ini adalah perjumpaan terakhir kami, pikir Audi dengan rasa sesal yang sangat mendalam. Entah sejak kapan, Audi dan Sumi akhirnya berpelukan menangis sedih. Mereka menumpahkan beban yang menghimpit mereka selama belasan tahun. Audi bahkan menangis tanpa ada rasa malu sama sekali. Non, maafkan Bibi. Seharusnya Bibi tidak melakukan permintaan Non, tapi Bibi sendiri tidak sanggup membiayai Naknak Non, katanya sedih. Sekarang jawab Bi, berapa wanita itu membayar Bibi? Tanya Audi sambil menangis. Audi ingin memastikan Sumi ada di pihak mana. Wanita mana Non? Tanya Sumi lagi. Lina, wanita itu. Rumah ini sudah menjadi miliknya, mengapa sekarang Bibi dapat menempati rumah ini? Tanya Audi menuntut jawaban dari Sumi. Sumi kemudian menatap Audi dan mulai menceritakan mengapa dia sampai bisa tinggal di rumah Lina. Baiklah Non, Bibi akan menceritakannya. Lina sama sekali tidak membayar seperser pun kepada Bibi. Bibi bertemu dengannya ketika Bibi sendiri tidak tahu harus pergi kemana, kata Sumi sedih. Sumi mengusap air matanya dengan telapak tangannya, dia menghembuskan napasnya agar beban yang menghimpit dadanya dapat terangkat walaupun sedikit demi sedikit. Sumi kemudian menatap Audi kembali. Matanya menerawang membayangkan kejadian yang sangat menyakitkan itu, belum mulai saja air mata Sumi kembali membasahi pipinya. Dia menelan ludahnya dengan getir. Non masih ingat kejadian belasan tahun yang lalu. Naknak terus saja bertanya kami mau kemana, dia sangat gembira karena Bibi akan membawanya jalan-jalan. Sebenarnya Bibi juga bingung akan membuang Naknak kemana. Dia belum tahu niat Bibi yang sebenarnya. Seharusnya Bibi berniat membuangnya ke mall. Karena Bibi tahu mall itu tempat berbelanja orang-orang kaya,
Bibi berharap ada orang kaya yang akan mengangkat Nak-Nak sebagai putrinya. Bibi mau Nak-Nak hidup senang, tetapi Bibi tidak berani masuk mall. Non tahu bukan seumur hidup Bibi, belum pernah ke sana. Jadi Bibi membawanya ke pasar, kata Sumi kembali. Non, tahu apa yang dikatakannya? Tanya Sumi sedih. Audi menatap Sumi dengan linangan air mata. Ketika Bibi membelikan dia makanan, dia memaksa agar Bibi membelikan juga makanan untuk Non. Dia tahu Non jarang menyentuh makanan Non sendiri, kata Sumi. Pandangannya menerawang jauh ke masa itu. Bi, nanti bawa pulang ya. Kaci ama mama, kalena mama kadang tidak mau makan, katanya dengan suara kadelnya. Audi yang mendengarkan kisah Sumi semakin terpuruk di dalam kesedihannya. Sumi melanjutkan ceritanya kepada Audi berharap rasa bersalah itu lenyap dari hatinya yang terus saja menggerogoti dirinya hingga dia sendiri tidak sanggup mengobatinya. Setelah aku memberikan dia makanan, aku membawa dia menjauh dari penjual yang lain dan meninggalkannya di dekat penjual buah karena aku menganggap tempat itu paling aman buat Nak-Nak. Aku juga tidak mau dia celaka, aku mengintip dia dari balik pohon. Non tahu, huhuhuhu, hiks, tiba-tiba tangis Sumi kembali pecah. Sumi mengusap ingus yang mulai keluar dan mengganggu ucapannya. Non tahu dia menunggu Bibi Non, dia menunggu Bibi. Bibi melihat rasa kecewa yang sangat mendalam, karena dia akhirnya sadar Bibi meninggalkannya. Dia masih saja mempercayai Bibi dan mencoba menunggu Bibi, tetapi sudah pasti Bibi tidak muncul lagi. Bibi membuang dan mengabaikannya, hingga tubuh kecilnya tidak tahan menahan beban yang dia rasakan akhirnya dia pingsan Non. Nak-Nak pingsan. Hik. Bibi benar-benar tidak tahan, Bibi akan keluar menolongnya. Ternyata seorang wanita menolongnya dan penjual buah mengenali Bibi yang membawa Nak-Nak ke pasar ini. Bibi ketakutan dan melarikan diri Non, Bibi melarikan diri. Hik, tangis Sumi kembali. Non, Anda tahu tidak setelah kejadian itu, Bibi tidak sanggup pulang. Bibi bahkan seperti orang hilang akal. Bibi bahkan tidak ingat siapa Bibi, layaknya seperti orang yang sudah kehilangan akal sehat. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian tanpa sengaja Bibi berjumpa dengan Lina, dia menolong Bibi dan menyerahkan rumah ini. Dia mengatakan rumah ini adalah milik Non dan dia tidak pantas menerimanya, karena dia sendiri juga seperti orang linglung juga Non, kata Sumi kembali. Apa? Wanita itu pandai sekali bersandiwara, kata Audi dengan ketus. Apa maksud Non? Tanya Sumi. Bab 046, Dosa Masa Lalu. Sumi menatap Audi dengan heran dan terlihat sangat bingung. Apa maksud Non? Tanya Sumi kembali. Bibi tahu dosa yang kulakukan di masa lalu. Aku tidak pernah menceritakannya bahkan kepada papa dan mama. Kalau aku menceritakan masalah yang sesungguhnya maka putriku sama sekali tidak akan pernah lahir. Aku tahu aku membenci putriku tapi aku tidak mau jadi pembunuh Bi. Kalau papa dan mama mengetahui masalah sebenarnya maka mereka akan memintaku untuk menggugurkan putriku sendiri. Aku tidak ingin menjadi pembunuh. Mereka menganggap aku mengandung anak yang tidak jelas, karena aku tidak tahu siapa ayahnya, Bi, kata Audi sedih. Setelah sekian lama, Audi tetap merahasiakannya dan tidak mengatakannya sampai saat ini. Sumi menatap dia dengan bingung. Non, apa maksud Non? Bagaimana mungkin Nak-Nak lahir kalau bapaknya tidak ada Non? Apa itu masuk akal? Tanya Sumi bingung. Bi, sudah pasti putriku memiliki bapak. Hanya saja siapa bapaknya aku tidak tahu, bukan berarti aku melahirkan anak jadi-jadian, Bi, kata Audi lagi. Audi kemudian menatap Sumi dengan kesal. Dia sama sekali tidak memahami maksud Audi dan akhirnya terkekeh mendengar perkataan Audi. Hehehe, Bibi tidak bisa membayangkan Nak-Nak anak jadi-jadian Non, soalnya Nak-Nak itu anak kecil yang sangat cantik dan menggemaskan. Bibi rindu kepadanya Non, katanya dengan sedih. Iya Bi, aku juga sangat menyesalinya. Aku bahkan sampai sekarang juga tidak dapat menerima ketololanku. Aku memang selama 3 tahun itu seperti orang yang kehilangan akal sehatku, sesal Audi lagi. Non, maafkan Bibi ya. Bibi merasa bersalah kepada Non, kata Sumi kembali. Audi mengerutkan dahinya kembali. Apa maksud Bibi? Tanyanya lagi. Aku memang bersalah Non, selama ini Bibi mendengarkan perkataan Tuan dan Nyonya Suseno, orang tua Non. Mereka itu mengatakan Non jatuh karena pergaulan bebas Non. Non adalah anak penuh dosa dan dosa Non tidak termaafkan. Aku sebenarnya juga tidak mempercayai Non melakukannya ternyata oh Tuhan, rupanya ada yang telah menodai Non. Bibi tidak tahu Non, berarti selama ini Bibi dan kedua orang tua Non salah. Maafkan Bibi ya, kata Sumi kembali.
Aku terpaksa Bi, karena aku harus memilih antara kelahiran putriku atau kebencian orang tuaku. Karena aku memutuskan tidak ingin menjadi pembunuh maka lebih baik aku menerima kebencian orang tuaku. Aku juga tidak menyangka dendam mereka kepadaku terus berlanjut Bi, karena aku telah mempermalukan mereka. Aku menerima semuanya tetapi ternyata aku salah, jiwaku tidak sekuat yang kubayangkan akhirnya aku harus menderita dan diambang kegilaan. Akhirnya anak yang kulahirkan dengan penuh perjuangan kulepaskan dan kubuang, sesalnya lagi. Bibi harus tahu bahwa orang yang telah menjebakku adalah orang yang sangat aku percayai. Orang yang telah kuanggap saudaraku sendiri, yaitu Lina, kata Audi kembali. Sumi menutup mulutnya dengan rasa terkejut. Astaga Non, maafkan aku. Pantasan Non marah sekali kepada Bibi, karena Lina adalah orang yang bertanggung jawab selama ini. Ya, dia yang menjebakku dan mengakibatkan aku melahirkan putriku dan penyebab semua malapetaka itu, aku sangat membencinya Bi. Aku akan selalu membencinya, dengus Audi dengan marah. Sumi baru tahu masalah sebenarnya setelah sekian lama dia merawat Naknak. Astaga Non, ternyata masalahnya seperti itu. Kalau begitu, memang Lina yang harus dipersalahkan. Kalau Bibi berjumpa dengannya maka Bibi tidak akan melepaskannya, awas kamu ya Lina. Aku akan memarahimu, kata Sumi dengan geram. Bi, mulai sekarang Bibi ikut aku, kemasi barang Bibi. Kita akan menemukan Naknak ya. Aku berjanji kepada Bibi akan segera membawanya pulang, kata Audi. Mereka kini berpelukan dalam tangisan yang menyayat hati, karena mereka memiliki kesempatan untuk menumpahkan semua beban di hati mereka walaupun belum semuanya sirna dalam kehidupan mereka. Sumi kemudian mengemasi seluruh pakaiannya dan mengunci rumah itu, karena ketika dia akan bertemu dengan Lina dia akan memberikan kembali rumah itu kepada Lina. Sumi tidak mau menerima pemberian Lina karena dia yakin Lina melakukannya karena dia ingin menebus kesalahannya kepada Audi. Hutang nyawa diganti dengan harta. Enak saja. Kamu sudah membuat Naknak menderita, tanpa kamu sadari kamu adalah seorang pembunuh berdarah dingin, karena gara-gara kamu maka Naknak harus hidup sendirian di luar sana, pikir Sumi dengan geram. Tirta telah membawa mereka ke sebuah rumah besar di dalam komplek perumahan mewah. Audi telah membeli rumah tersebut sebagai rumah keduanya. Dia ingin tinggal di Indonesia dalam waktu yang tidak ditentukan. Audi bahkan ingin mengajak Sumi tinggal di rumahnya, tetapi bukan lagi sebagai seorang pembantu yang membersihkan rumah namun Audi ingin Sumi tinggal dengannya sebagai balas budi karena Sumi ada ketika Audi merasa susah dan kehilangan. Hanya saja ketika Naknak menghilang Sumi juga linglung dan kehilangan jati dirinya. Dia bahkan tidak mengerti untuk pulang, dan Sumi tersesat untuk kembali. Semua orang yang berhubungan dengan Naknak dan mengenalnya ketika berpisah dengannya maka orang-orang tersebut akan tersesat karena tidak sanggup membuat jiwa suci Naknak harus menderita. Non, panggil Sumi. Audi kemudian menatap Sumi kembali. Non, mau makan apa? Tanya Sumi kembali. Loh untuk apa Bibi nanya aku mau makan apa? Biarkan saja Nita yang masak Bi, lagian Bibi di sini bukan menjadi asisten rumah tangga lagi, kata Audi kembali. Tidak berapa lama kemudian Jen keluar dari kamarnya, sejak dari siang dia sibuk terus sehingga tidak tahu kedatangan Sumi. Mereka saling tatap dengan heran. Sumi sampai melongo memandangnya. Loh kok ada orang bule, Non? Tanyanya dengan heran. Halo, Misi, yes Misi, no, Misi, kata Sumi dengan bingungnya. Loh, Bibi mau bilang apa sih? Tanya Audi dengan terkekeh geli. Jen kelihatan bingung. Bibi maksudnya apa sih? Tanya Jen. Loh bisa pakai bahasa Indonesia toh? Walau kok ngak bilang dari tadi. Abis rambutnya kayak warna jagung gitu, jadi Bibi sok dan bingung mau ngapai, kata Sumi malu. Audi dan Jen tertawa geli melihat Sumi yang kebingungan. Oh ya, Jen. Kenalkan ini adalah pengasuhku sewaktu aku kecil dulu dan dia juga pengasuh, kata Audi tertahan. Dia juga adalah pengasuh putrimu bukan? Tanyanya lagi. Audi menganggukkan kepalanya. Jen mendekati Audi dan menggenggam tangannya dengan erat. Aku akan selalu ada untukmu, percayalah. Aku akan membantumu menemukan putrimu, tahun ini kamu sudah mengalami kemajuan. Kamu telah menemukan pengasuh dari putrimu sekaligus pengasuhmu sendiri, bukan? Tanyanya lagi. Jen sangat mengerti kondisi Audi, karena dia menemukan Audi ketika dia masih dalam suasana terpuruk. Thanks Jen, kamu memang sahabat dan saudara terbaikku, kata Audi lagi. Audi kemudian memeluk Jen, karena Jen lah maka dia bisa menghadapi kehidupannya sekarang. Walaupun mereka berbeda bangsa tetapi tidak menghalangi persahabatan mereka. Audi,
Apakah kamu sudah mendapatkan informasi tentang masa lalumu? Semalam aku menerima telepon aneh, dia katakan agar kamu jangan menyelidiki masa lalumu. Sepertinya gerakan kita ada yang memata-matai, bisik Jen. Three hours later. Bab 047, kamu tidak lebih beruntung daripada aku. Setelah sekian lama Sumi tinggal di rumah Audi, akhirnya Sumi ingin sekali ke pasar membantu Nita berbelanja kebutuhan rumah. "Ta, Bibi ikut ya. Kamu mau ke pasar bukan?" tanya Sumi. "Iya Bi, tapi apa Bibi tidak capek? Soalnya Nona Audi meminta aku untuk sekalian menjaga Bibi jangan sampai kelelahan," kata Nita lagi. "Aku bisa mengajak Tirta Bi, soalnya Non Audi dan Non Jen kan sekarang lagi di kantor daripada Tirta nganggur kita bisa minta diantarin," kata Nita lagi. "Jangan Ta, kasihan Tirta. Bolak-balik melulu, kita naik angkot saja ya," kata Sumi. "Aduh Bi, mana ada angkot masuk perumahan mewah. Ya sudah kita naik taksi online saja ya. Lagi pula Non Audi memang memberi uang sisa untuk transport agar kita dapat menggunakan taksi online Bi," kata Nita kembali. Nita kemudian segera memesan taksi online untuk mereka pergunakan, mereka segera menuju pasar induk. Sumi yang duduk di samping Nita hanya diam membisu, dia memandang jalanan tetapi matanya menerawang jauh. Entah mengapa perasaan rindunya kepada Nak-Nak semakin tidak tertahankan. "Maafkan Bibi sayang, Bibi akan berusaha menemukanmu. Ya Tuhan, andaikan umurku panjang biarkan aku melihat Nak-Nak tumbuh besar menjadi seorang gadis cantik. Aku yakin dia sangat cantik seperti," kata Sumi. Cit. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi berhenti mendadak, di depannya ada seorang gadis yang menyeberang tiba-tiba. Sumi memandang gadis yang hampir saja kena tabrak oleh mobil yang mereka tumpangi. Sumi kemudian melihat gadis itu lagi, terlihat wajahnya yang merasa bersalah. "Cantik seperti wanita itu," sambung Sumi dalam lamunannya. "Pak, hati-hati dong," kata Nita dengan jengkel. "Ini Non, anak zaman sekarang kalau mau menyeberang tidak pernah mau melihat kiri kanan dan langsung saja menyeberang begitu saja," katanya lagi dengan kesal. Gadis yang hampir saja tertabrak itu kemudian meminta maaf kepada pengemudi taksi tersebut. "Maaf Pak, maafkan saya. Bapak tidak apa-apa," tanyanya lagi. Tiba-tiba terdengar suara orang yang memanggilnya di belakang. "Ayo Ki, kamu ngapain di situ? Katanya tadi mau ke seberang sana karena ada keperluan, lo sekarang kau malah cerita," teriak suara itu lagi. "Sekali lagi maaf ya, Pak." "Maaf, ya Bu," kata Kiki. Rupanya Kiki menyeberang ke swalayan karena hendak membeli keperluan untuk datang bulannya. Karena datangnya mendadak terpaksa Kiki harus meninggalkan pemotretannya. Persediaannya sudah habis. Kebetulan di depan lokasi pemotretannya ada swalayan. Kiki tidak hanya meminta maaf kepada pengemudi online itu tetapi juga meminta maaf kepada penumpangnya. Sumi yang berada di belakang pengemudi terpaku melihat Kiki, entah mengapa hatinya berdetak melihat Kiki. "Astaga, mengapa aku sepertinya mengenal anak gadis itu? Kalau Nak-Nak sudah besar, maka dia pasti seumuran dengan anak gadis itu. Senyumannya aku seperti mengenal senyuman itu," pikir Sumi kembali. Kiki kemudian berlari meninggalkan mobil tersebut, karena sikap sopannya supir pengemudi taksi online itu seharusnya marah malah memuji Kiki. "Waduh, anaknya sopan sekali. Pasti orang tuanya yang mengajarkan untuk bersikap santun kepada orang lain, aku tidak pernah menjumpai orang sesopan itu," katanya lagi. "Orang tua, aku mengharapkan pepesan kosong. Gadis itu memiliki orang tua untuk mendidiknya. Tetapi Nak-Nak, siapa yang mendidiknya? Bagaimana kehidupannya sekarang? Maafkan Bibi ya sayang," bisik Sumi dengan sendu. Sumi masih terus memandang Kiki menghilang ke dalam gedung itu, dia melihat gadis yang bernama Kiki itu sangat menyentuh hatinya. Sementara itu Kiki memang sedang datang bulan sehingga dia harus membeli keperluan mendadak itu secepat mungkin. "Kamu tidak apa-apa, Ki?" tanya Lisa. Mereka sekarang ada di kantor Justin untuk pengambilan gambar iklan, sementara Lisa menunggunya di depan kantor. "Iya, aku tidak apa-apa, Lisa," kata Kiki kemudian. Kiki kemudian membalikkan tubuhnya melihat mobil yang baru saja bergerak meninggalkannya. Kiki tampak berpikir dan mengerutkan dahinya. "Ada apa Ki?" tanya temannya lagi. Sesaat Kiki terdiam. "Entah mengapa aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dan salah tetapi aku sendiri tidak tahu apa yang salah itu," pikirnya lagi. Kiki kemudian menepis pikirannya dan mengikuti Lisa masuk ke dalam ruang pemotretan. "Dari mana Ki? Apa kalian belum memulai pemotretan?" tanya Justin heran.
Justin tahu Kiki tidak pernah meninggalkan tugasnya kalau tidak ada yang penting. Ada urusan penting apa Ki? Tanyanya dengan heran. Wajah Kiki memerah. Aduh, Justin kok nanya sih? Aku kan malu mengatakannya, pikir Kiki lagi. Kiki tentu saja tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Ini urusan perempuan, kata Kiki dengan wajah memerah malu. Melihat reaksi Kiki, Justin langsung diam. Maaf kalau begitu. Aku hanya nanya saja kok, kamu tidak usah jelasin ngak apa-apa kok, kata Justin kembali. Bukan hanya Kiki, Justin juga malu mendengarnya. Kiki kemudian memulai pemotretan dengan berbagai gaya. Mas Justin dapat dari mana Kiki? Waduh, gayanya sangat natural mas. Sudah cantik, pintar dan tidak susah jelasinnya. Sopan lagi, mirip dengan Sonia, kata salah satu fotografernya. Dia memang ada hubungan dengan Sonia, kata Justin. Oh ya, pantasan saja kinerja mereka sama. Mas Justin pandai mencari bibit muda unggul. Mantap, mas, kata fotografernya lagi. Fotografer itu terus saja memuji Kiki dengan segudang pujian. Kiki yang tidak mendengar pujian darinya hanya melihat Justin dan fotografer sedang berbincang tanpa tahu apa yang diperbincangkan. Kiki hanya tersenyum tanpa tahu apa yang mereka perbincangkan. Ki, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Lisa kemudian. Kok kamu senyum-senyum sih? Tanya Lisa. Aku lihatin Justin kompak banget sama fotografernya, katanya lagi. Oh kirain apa, rupanya kamu sedang lihatin mereka. Terima kasih ya Ki, tanpa kamu, aku pasti masih bekerja dengan Topan. Justin sangat berbeda dengan Topan, padahal Justin jauh lebih kaya dan memiliki segala-galanya tetapi hatinya sangat baik, puji Lisa lagi. Kamu tahu tidak ada kalimat bijak yang mengatakan ada dua hal yang harus kamu lupakan. Yang pertama kebaikan yang kamu lakukan kepada orang lain dan yang kedua adalah kesalahan yang orang lain lakukan kepadamu, kata Kiki dengan manis. Maksudnya apa Ki? Kok dalam banget, kata Lisa kembali. Tidak apa-apa Lisa, memang harus seperti itu bukan? Tanya Kiki kembali. Lisa, kamu tidak tahu karena kalimat bijak itu, aku berdamai dengan hidupku dan melanjutkan hari-hariku tanpa ada dendam. Tidak mungkin Tuhan memberikan aku kehidupan di dunia ini tanpa maksud dan arti. Walaupun aku hanya setitik debu di antara dunia yang besar ini, aku tahu aku terlahir pasti memiliki tujuan dan arti, katanya lagi. Lisa tertawa mendengar kata-kata dari Kiki, karena dia tahu Kiki adalah gadis yang baik. Lisa beruntung berteman dengannya. Sangat beruntung sekali hidupmu Ki, kamu tidak tahu penderitaan yang kualami semasa hidupku. Keluargaku sangat miskin dan aku hampir saja dikawinkan dengan rentenir tua, katanya lagi. Kiki tersenyum dengan bijak. Tidak ada orang yang lebih beruntung daripada orang lain, kata Kiki sambil tersenyum. Nona Kiki, ada yang nyariin tuh, kata salah seorang security. Bab 048, siapa kamu? Kiki sangat heran ketika salah seorang security memanggil namanya dan mengatakan ada yang mencarinya. Justin yang mendengarkan perkataan security itu sangat heran. Siapa yang nyariin Kiki, Pak? Tanyanya dengan heran. Kiki kemudian menghampiri security dan Justin. Maaf Pak, siapa yang nyariin saya Pak? Tanya Kiki heran. Kiki kemudian menatap security itu dengan heran, dia tidak menyangka ada orang yang mencarinya. Di dunia ini yang mungkin mencari dia hanya Sonia dan kedua ibu mereka. Kalau kedua ibu kami tidak mungkin, mereka tinggal di daerah pinggiran. Biasanya kalau mau datang pasti mereka bilangin dulu. Kalau Sonia pasti dia akan meneleponku terlebih dahulu, pikir Kiki heran. Sebaiknya tamunya dijumpai dulu Ki, mana tahu ada yang penting, kata Justin heran. Baiklah aku akan menjumpainya, kata Kiki. Terima kasih ya, Pak, ucap Kiki dengan sopan. Kiki kemudian keluar bersama Justin. Justin kalau kamu ada pekerjaan sebaiknya kamu tidak usah ikut, aku malah jadi gangguin kamu, katanya lagi. Kiki kemudian menatap Justin dan tidak ingin merepotkannya. Justin memandang Kiki kembali. Aku tidak merasa direpotkan, justru aku senang kalau aku bisa menemanimu. Jadi tenang saja Ki, tidak akan ada yang memarahimu. Aku takut ternyata orang aneh dan galak yang datang mencarimu. Kamu lihat bukan di dunia ini banyak sekali orang aneh. Tanyanya dengan geli. Justin teringat dengan pengalaman mereka di Growing Spring. Justin bahkan mengantarkan Kiki sampai di lobi perusahaannya. Di sana tampak dua orang wanita sedang duduk menunggu Kiki. Sementara salah satu wanita itu sudah terlihat sepuh. Kiki kemudian mendekati mereka, sementara Justin melihat mereka dari dekat.
Maaf, ibu mencari saya. Tanyanya dengan heran. Kiki memperhatikan wajah Sumi dengan seksama ada perasaan aneh yang menyeruak di dadanya. Tiba-tiba Sonia datang ke tempat itu dengan memanggil nama Kiki dengan suara keras. Kiki, jeritnya. Kiki melihat Sonia kemudian menghampirinya dan memeluk Sonia. Sonia yang baru saja datang menggandeng tangan Kiki dengan perasaan sayang. Halo, adikku sayang. Kamu sudah selesai pemotretannya? Tanyanya lagi. Sonia kemudian menatap Kiki dengan heran. Loh, bukannya kamu ada pemotretan? Kok di luar? Siapa mereka? Tanya Sonia lagi. Mereka adalah, ucap Kiki. Karena Kiki belum tahu siapa mereka maka dia kemudian melihat dan melirik ke arah mereka. Maaf ibu, siapa ya? Tanya Kiki kembali. Kalau saya Nita Non, dan ini ibu Sumi, pantasnya dipanggil Mbah Sum saja, soalnya sudah mulai sepuh, kata Nita lagi. Oh, iya saya Kiki dan ini saudara saya Sonia, kata Kiki kembali. Kiki kemudian memeluk Sonia. Ada apa San? Kok mendadak datangnya nak kasih kabar lagi, kata Kiki kembali. Aku hanya menyampaikan pesan ibu, katanya kamu dihubungi nak bisa-bisa. Kamu tahu kan sikap ibu, kalau salah satu dari kita tidak bisa dihubungi maka ibu akan meminta salah satu dari kita untuk melihat langsung dan mencari tahu, kata Sonia kembali. Loh, mengapa aku tidak bisa dihubungi? Bukannya ponselku aktif terus? Tanyanya lagi. Coba kamu periksa, adikku sayang, kata Sonia sambil tersenyum manis. Kiki pun mengambil ponsel dari sakunya dan melihat memang ponsel itu tidak aktif karena lobat. Oh iya? Aduh, pantasan saja ibu jadi cemas, katanya lagi. Oh ya, ibu tadi berdua ada keperluan apa mencari saya ya? Tanya Kiki dengan sopan. Sebenarnya begini Non, Mbah Sum ini mau berbicara kepada Non. Bukan begitu Bi? Tanya Nita kembali. Sejenak Sumi menjadi ragu. Astaga, apa aku sudah pikun? Aku yakin Kiki ini adalah Naknak, tetapi setelah melihat saudaranya Sonia aku mengira dia juga bisa saja Naknak. Otakku sudah mulai tidak waras. Aku seharusnya ingin menanyakan latar belakang keluarganya tadi, tetapi sepertinya dia memiliki ibu dan tampaknya ibunya itu sangat baik dan sayang kepada mereka berdua. Tidak mungkin salah satu dari mereka adalah Naknak. Kalau tidak, mana mungkin Naknak tidak mengenaliku bukan? Naknak pasti mengenaliku, pikir Sumi lagi. Kiki memperhatikan Sumi dari dekat. Wanita ini memang pantas disebut sebagai Mbah, lihat saja rambutnya saja sudah memutih dan kerutan di wajahnya menunjukkan usianya yang sudah lanjut, pikirnya lagi. Mbah, Anda tidak apa-apa, bukan? Tanya Kiki. Sumi hanya menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, ketika aku tadi melihatmu aku berpikir aku sudah menemukan orang yang selama ini kucari. Tetapi setelah melihat saudarimu aku malah berpikir saudarimu itu adalah orang yang kucari. Aku sudah pikun, benar-benar sudah pikun, otakku sudah mulai tidak waras. Sekarang aku juga ragu, apakah otakku memang masih benar. Omelnya kesal. Sudah Mbah, tidak apa-apa, kata Kiki lagi. Hehe, kami mengerti kok Mbah. Apa Mbah sedang cariin cucunya ya? Tanya Kiki ikut prihatin. Iya Non, kalau begitu aku mohon pamit dulu ya. Aku jadi malu, katanya meminta maaf dan berpamitan. Ayo Nita, ajaknya kembali. Nita heran melihat tingkah Sumi, karena dia tahu Sumi sama sekali tidak pikun dan merasa heran dengan perubahan sikapnya tadi. Loh, apa maksud wanita tua itu? Tanya Sonia heran. Mereka bingung dengan sikap dan tingkah laku Sumi, tetapi Nita tidak berani memberikan komentar karena dia tahu Sumi bukanlah orang yang mudah melupakan sesuatu. Nita tidak akan mempertanyakannya lagi. Maafkan saya ya Non, katanya sambil berdiri dan menarik tangan Nita kembali. Mereka menjauh dari gedung itu dan kini Sumi memandang ke arah mereka dengan harapan dia dapat menemukan Naknaknya. Ya Tuhan, mengapa aku berpikir mereka berdua bisa menjadi Naknakku? Bisiknya dengan sedih. Ada apa sih, Bi? Setahu aku Bibi tidak pikun. Apa maksud Bibi bicara seperti itu? Apa sebenarnya yang Bibi cari? Bibi berharap apa sebenarnya? Siapa yang ingin Bibi jumpai? Tanya Nita beruntun. Padahal Sumi memintanya untuk menghentikan taksi online itu, Sumi terlihat sangat bersemangat sekali. Dia pikir Sumi memang yakin dengan pikirannya sendiri, ternyata tidak. Bi, maaf ya. Tadi sepertinya Bibi yakin gadis yang akan kita jumpai adalah orang yang berasal dari masa lalu Bibi, sekarang Bibi merasa tidak yakin. Sebenarnya ada apa sih Bi? Mengapa Bibi jadi linglung seperti ini? Tanya Nita lagi. Nita memang heran melihat perubahan yang terjadi tadi,
Karena masalah itu Sumi malah duduk termenung di dalam taksi online yang baru saja dipesankan Nita menggantikan taksi pertama tadi. Mereka harus segera ke pasar untuk berbelanja kebutuhan dapur rumah Audi. Nita membiarkan Sumi melamun karena dia tidak tega melihat wajah Sumi tadi. Ada rasa kecewa di sana. Sumi tidak hanya kecewa namun wajahnya menunjukkan rasa sedih yang kentara. Nita tidak berani lagi untuk bertanya kepadanya karena bagaimanapun dia tidak ingin melihat Sumi tiba-tiba menangis. Taksi online mereka segera memasuki pasar induk. Sumi dan Nita segera turun. Sumi melihat sesosok bayangan yang sedang melintas di hadapan mereka. Sumi seperti melihat hantu, dia bahkan tidak dapat mengeluarkan suara sama sekali. Sampai akhirnya dia dapat menyebut nama orang yang baru saja lewat di hadapannya. Sumi tidak menyangka mereka akan bertemu di sini. Dia terkejut melihat Lina sedang berjalan walaupun posisinya membelakangi Sumi tapi dia tahu Lina lah yang sedang lewat di hadapannya. Sumi segera memanggil namanya. "Lina," katanya tergagap.